Selamat pagi, Ibu saya hadir, serta saudara yang hadir. Selamat pagi, selamat beribadah kembali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita gunakan lagi kesempatan yang Tuhan berikan memuji, menyembah Dia, serta merindukan akan berkat firman Tuhan yang bisa memberikan kita penghiburan, pertolongan, kekuatan untuk terus tetap setia dan semakin setia kepada Tuhan. Kita pujikan Bapa, Kau setia. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, terima kasih Tuhan. Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Dari harta, Kau segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu.
dalam hadirat-Mu. Engkau sediakan semua yang kami Kau setia, pemulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Tunjukkan kasih setiamu, menyediakan yang terbaik. Setia, kemuliaan, Bapa kasih. Oh, terima kasih Tuhan. Haleluya. Kau setia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Dari harta tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Tunjukkan kasih setiamu, menyediakan yang terbaik. Kau setia, kemuliaan, dulu, sekarang, dan selamanya. Tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang terbaik. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Oh, terima kasih Tuhan. Tiada manusia yang setia seperti Engkau. Haleluya, haleluya. Allah yang peduli, Allah yang mengerti, Allah yang setia. Walaupun kami kurang setia, haleluya, walaupun kami tidak setia, Engkau tetap setia. Dan kami rindu Tuhan, setia sama seperti Engkau yang Bapa. Kami mau lebih setia lagi, kami mau lebih taat lagi, kami mau lebih bertumbuh lagi, kami mau lebih mengasihi Engkau lagi ya Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Sebab Kau telah memberkati kami
Sebelum kita memuji menyembah Tuhan serta mendengar firman, mari kita renungkan kebaikan Tuhan. Haleluya. Kesetiaan Tuhan yang luar biasa. Dia sangat mempedulikan umatnya, anak-anaknya, terlebih yang mengasihi Tuhan. Haleluya. Kalau kita mengasihi Tuhan, Tuhan pasti mengasihi kita. Kalau kita hidup dalam takut akan Tuhan, Tuhan pasti memelihara kehidupan kita. Oh haleluya. Mari selalu kita renungkan kebaikan Tuhan. Dan kita mau tingkatkan kesungguhan kita, ketaatan kita, kesetiaan kita. Haleluya. 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 Jangan sampai di akhir zaman ini kesetiaan Tuhan semakin berkurang dalam kehidupan kita. Penyertaan perlindungan yang semakin berkurang dalam kehidupan kita. Tapi marilah, haleluya. Karena di akhir zaman ini penyertaan Allah, perlindungan Allah, berkat-berkat Allah semakin melimpah sesuai dengan janji firman Allah. Di akhir zaman berkat bangsa-bangsa akan mengalir. Haleluya. Mengalir, memenuhi segala kehidupan anak-anak Tuhan yang mengasihi Tuhan, sehingga umatnya tidak perlu takut di akhir zaman ini. Haleluya. Semua boleh bergoncang. Orang yang mengasihi Tuhan tetap kuat selama-lamanya, akan bangkit berdiri. Haleluya. Untuk tetap, haleluya, sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, melakukan seluruh kehendak Tuhan. Haleluya. Kalau Tuhan sudah menunjukkan kasih setianya hari lepas hari sampai saat ini, mari kita mau buktikan kita juga mengasihi Tuhan. Kita akan tunjukkan kasih setianya kita kepada Tuhan lewat ibadah kita, lewat kehidupan sehari-hari, membaca firman, merenungkan firman, berdoa, hidup dalam roh dan kebenaran. Kita tunjukkan kasih setia kita kepada Tuhan. Haleluya. Sehingga genaplah janji firman Allah, kalau kita setia, Tuhan pasti lebih setia. Saat kita kurang setia, Dia tetap setia. Bukan berarti kita berhenti dari kesetiaan atau mengurangi kesetiaan kita. Justru kita harus lebih setia lagi untuk membuktikan kesetiaan Tuhan yang lebih besar lagi. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita nyanyikan turnya satu kali lagi. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Sungguh Tuhan, kami tidak layak menerima kasih setiamu karena kami kurang setia. Namun biarlah kehidupan kami, haleluya, lewat pujian penyembahan pada pagi hari ini, kami mengambil satu komitmen di akhir zaman ini untuk lebih setia lagi kepada Tuhan.
Kami percaya Roh Kudus menopang kami, menguatkan kami. Haleluya. Untuk kami boleh semakin maju, semakin setia. Sebab kuat kuasanya bekerja di akhir zaman ini untuk orang-orang yang mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah pujian yang akan kami naikkan sebentar, memuji, membesarkan, memuliakan nama Tuhan, boleh menyenangkan hatimu. Urapi hamba pelayan yang bertugas pada pagi hari ini, dan urapan dari tempat yang maha tinggi, sehingga kami boleh rasakan kasih kuasa Allah turun di tengah-tengah kami, melawat kami, memberkati kami, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang ada masalah persoalan diberi jalan keluar kemenangan. Dengan iman kami hadapi semua. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Urapi juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Allah. Kau berkati, urapi dan kuat kuasa dari tempat yang maha tinggi, sehingga firman Allah yang hidup itu boleh menembus hati kami, boleh melembutkan kami, sehingga kami boleh, haleluya, bertumbuh, berbuah lebat bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami serahkan pertolongan Tuhan. Engkau berkati ibadah ini dari awal sampai akhirnya, dalam pimpinan Roh Kudus dan kuat kuasa Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami panjatkan, kami alaskan doa kami. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Silakan diperiksa. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Puji nama Tuhan. Saya percaya pagi ini Tuhan Yesus hadir untuk kita, karena kita tahu waktu kita datang ke sini, kita percaya bahwa Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kita. Oleh sebab itu, mari kita buka hati kita dengan sungguh-sungguh. Kita mau memuji Tuhan dengan segenap hati. Mari saya undang Bapak Ibu untuk berdiri, kita naikkan satu pujian. Terima kasih.
sukacita Tuhan mengalir bagi Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Kita naikkan pujian selanjutnya, Sungai Sukacita.
kepada Bapak Gembala. bersukacita. Haleluya. Namun kalau kita menyusahkan hatinya Tuhan, Tuhan juga turut sedih kalau kita tidak mau bertumbuh, kalau kita tidak mau bertaat akan firman Allah. Haleluya. Seakan-akan ibadah kita menjadi sia-sia. Biarlah pujian ini mengingatkan kita semua mau menyenangkan Tuhan dengan cara bagaimana melakukan seluruh kehendak Allah, mentaati firman-firman yang sudah kita baca, kita dengar, untuk menyenangkan hatinya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, memberkati hamba-hambamu yang sudah melakukan tugasnya dari awal hingga pertengahan ibadah ini. Kau pakai seluruh kehidupannya lebih lagi menyenangkan hati Tuhan dengan melakukan seluruh kehendak Allah. Teristimewa juga sidang jemaat yang memujikan pujian ini tidak hanya keluar dari mulut bibir untuk menyenangkan Tuhan, tapi dengan tingkah laku, perkataan, perbuatan yang cocok dengan firman Allah. Itulah yang menyenangkan hatinya Tuhan. Kami yakin Tuhan, kalau pada pagi hari ini kami boleh menyenangkan hati Tuhan, Tuhan juga akan menyenangkan hati kita. Tuhan memberikan damai sejahtera, sukacita, berkat yang berlimpah, yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang ada masalah persoalan, Tuhan beri jalan keluar, Tuhan beri kemenangan, karena umat-Mu menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih. Urapi hamba-Mu sebentar, yang akan menyampaikan kebenaran firman Allah. Tuhan nyatakan isi hati-Mu, haleluya. Menyatakan rahasia firman-Mu, Engkau tegur, Engkau didik, Engkau ingatkan kami, Engkau ajar kami, supaya kami boleh terus di dalam jalur yang benar untuk menyenangkan hati-Mu sampai Tuhan diserta kembali. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Memberkati guru-guru sekolah minggu dan anak didiknya Tuhan, tolong haleluya, sehingga pelayanan mereka boleh jadi berkat. Anak-anak ini boleh bertumbuh, makin mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami serahkan pertengahan ibadah ini sampai pada akhirnya dalam pimpinan Roh Kudus dan kuat kuasa Allah, di dalam Putra-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Kami yakin dan percaya Tuhan memberkati kami pada pagi hari ini. Haleluya, puji Tuhan. Yang percaya kita katakan amin. Silakan duduk. Haleluya, haleluya, haleluya. Kembali kita belajar firman Tuhan. Kita terus berdoa ya. Tadi pagi sekitar jam 4 gitu kembali ada serangan. Kita terus berdoa. Saya terus bilang sama Bapak Gembala, terus berdoa ya. Kita akan terus belajar firman Tuhan. Pada pagi hari ini kita belajar tentang bijaksana dan bersih. Tadi saya sudah mau nyerah ya, sudah mau saya serahkan Bapak Gembala untuk menyampaikan firman ya. Tapi kita berdoa sampai tugas terakhir. Puji Tuhan, haleluya.
bijaksana dan bersih, bijaksana dan bersih. Haleluya. Tadi mungkin ibu-ibu lihat saya duduk terus di sana ya. Ya, tapi Tuhan kuatkan sampai saat ini ya. Puji Tuhan. Bijaksana dan bersih, apa itu bijaksana dan bersih? Kita harus jadi anak Tuhan yang bijaksana dan bersih. Bijaksana itu takut Tuhan, bijaksana itu mendengar, melakukan firman, itu bijaksana. Dan semuanya sudah dikaruniakan ya. Tetap ingat, Tuhan kalau memberi perintah, Tuhan juga memberi kekuatan untuk melakukan perintahnya. Itu luar biasanya firman. Ibrani 4 ayat 12. Firman Allah itu hidup dan kuat, memberi kehidupan dan memberi kekuatan. Kita lihat dulu. Bijaksana dan bersih, Roma 16 ayat 19. Kabar tentang ketaatanmu telah terdengar oleh semua orang. Sebab itu aku bersuka cita tentang kamu. Tetapi aku ingin supaya kamu, jadi taat saja tidak cukup ya. Percaya, taat itu semua karunia. Tapi karunia Tuhan itu sempurna, tidak hanya percaya dan taat, tetapi ada juga karunia setia ya. Yehezkiel 36 ayat 27. Kalau ayat 25 itu karunia percaya, Yehezkiel 36 ayat 26 itu karunia taat. Tidak selesai sampai situ, sampai Yehezkiel 36 ayat 27 itu karunia setia. Firman Allah itu setia. Wahyu 19 ayat 11, firman itu Allah. Sebab itu kuncinya hanya satu, baca firman, baca firman, baca firman. Haleluya. Di sini dikatakan kabar tentang ketaatanmu telah terdengar oleh semua orang. Kalau sudah taat itu pasti percaya. Jadi kalimat pertama itu bicara tentang percaya dan taat. Enggak cukup. Kita lihat kalimat berikutnya. Semua ini karunia ya. Kita percaya, taat, setia. Kita selamat karena anugerah, kasih karunia, semua kasih karunia. Ada seorang pendeta yang sekarang sudah di sorga. Dia cuman seneng ngomong itu dua kata aja. Hanya Yesus ya. Only Jesus. Hanya Yesus itu cukup ya. Jadi semuanya kasih karunia. Di sini ada kata tetapi ya. Jadi meskipun sudah percaya, taat, kita harus ada berikutnya. Tetapi aku ingin supaya kamu, ini yang penting, bijaksana terhadap apa yang baik dan bersih terhadap apa yang jahat. Bijaksana dan bersih, itulah setia. Haleluya. Pada pagi hari ini kita belajar tentang bijaksana dan bersih. Ini juga saya baru dapat dari sekarang ya, baru dapat sekarang bahwa bijaksana dan bersih itu setia ya. Setia itu apa? Setia itu bijaksana dan bersih. Jadi hari ini kita belajar tentang setia, bijaksana. Bijaksana terhadap apa yang baik. Banyak hal yang baik, tetapi kita harus bijaksana, terus mendengar pimpinan Roh Kudus, firman Allah. Saya terus ya mendengar firman Allah dan firman itu terus jalan. Seperti ini tadi baru aja dapat dari sini ya, bahwa bijaksana dan bersih itu adalah setia. Apa itu setia? Setia itu bijaksana terhadap apa yang baik dan bersih terhadap apa yang jahat. Yesus pelepas dosa sudah membuat kita lepas dari dosa, bersih terhadap apa yang jahat. Apa yang jahat? Semua yang di luar kehendak Allah itu jahat. Jadi kita harus benar-benar berada dalam kehendak Allah. Firman itu nanti semua menerangkan.
kita berbicara pun tidak boleh asal ngomong ya. Jadi harus berbicara atas nama firman Allah. Haleluya. Dan tidak cukup di situ. Ada dua, berbicara atas firman oleh dorongan Roh Kudus. Ini saya baru dengar, ini aja yang kita baca sebentar. Sebelum lanjut ya nak ya. Sebelum lanjut kita baca di dalam 1 Petrus. 1 Petrus atau 2 Petrus ya itu ya. Kita lihat 2 Petrus. 2 Petrus bentar ya. Nah ini. 2 Petrus 1 ayat 21. 21 gampang ya. 21. 2 Petrus 1 ayat 21. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi ini perhatikan, oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Allah itu firman. Jadi berbicara atas nama firman itu artinya berbicara firman. Tapi tidak cukup sampai di situ. Ada kata di situ oleh dorongan Roh Kudus. Haleluya. Jadi ada orang yang bilang pokoknya saya nyampaikan firman ya. Itu harus lengkap oleh dorongan Roh Kudus. Firman terus mengingatkan kita tidak bisa memberikan mutiara kepada babi ya. Kita harus tulus, harus cerdik. Dan di sini sekarang kita diingatkan kita bijaksana dan bersih bukan supaya kita selamat, tetapi karena kita sudah selamat, kita hidup cocok sama firman, yaitu bijaksana dan bersih. Jadi kita baca firman ini 773-692 dalam waktu 70 jam. Kita baca ini supaya panduan hidup, supaya kita tahu bagaimana hidup di dunia. Haleluya. Kita bisa hidup sebagai raja, tapi kita bisa rendah hati. Ayatnya di mana? Mari kita baca sebentar sebelum lanjut nak ya. Sabar ya nak, berhenti sini dulu sampai ini hafal ya. Ulangan 17 ayat 19. Mari kita perhatikan. Jadi kita itu harus punya sikap hidup sebagai raja, tapi rendah hati. Haleluya. Bijaksana, bersih, tulus, cerdik. Itu terus ya. Berbicara firman Allah oleh dorongan Roh Kudus, itu iman, itu setia. Ulangan 17 ayat 19. Kalau kita lihat mulai ayat 18, perhatikan mulai ayat 18. Jadi gampang ya. Ulangan mulai 17. Indonesia merdeka tanggal 17 ya. 17, 18, 19, 20. Urut aja. Mulai ulangan ya. Ulangan diulang-ulang. Firman yang diulang-ulang itu punya penekanan khusus. Jadi kalau kita mendengar firman yang terus diulang, kenapa kok terus diulang? Ada maksudnya. Ayat 18. Apabila ia duduk di atas tahta kerajaan, maka haruslah ia menyuruh menulis baginya salinan hukum ini menurut kitab yang ada pada imam-imam orang Lewi, disalin ya. Saya tiap hari kerjaannya cuman berdoa, baca Alkitab, dan saya menyalin Alkitab. Alkitab yang bunyi ya, titit-titit, saya tulis, saya salin. Saya selalu sedia kertas, selalu sedia pulpen ya. Dan itu terus dapat terus ya, pulpen juga dapat, buku dapat, kertas dapat, Alkitab dapat. Di mana kerinduan kita ya? Dan saya terus tulis. Di sini perintah soalnya. Ini sikap hidupnya raja itu. Harus rajin ya. Tidak ada raja males ya. Raja itu rajin. Haleluya. 19. Itulah yang harus ada di sampingnya, dan haruslah ia membacanya seumur hidupnya untuk belajar takut akan Tuhan Allahnya dengan berpegang pada segala isi hukum dan ketetapan ini untuk dilakukannya. Ini sikap hidup raja.
Jadi kalau kita terus berdoa, terus baca firman, orang yang tidak ngerti pikir itu orang males ya. Tapi kalau kita sungguh-sungguh dengan sikap hati yang benar, itu sikap hati raja. Itu cara hidup raja. Haleluya. Bukan nganggur-ngangguran ya. Saya itu setiap hari di kamar tuh hampir 24 jam ya. Saya keluar cuman ke kamar mandi, keluar cuman makan ya. Keluar cuman kalau ke kamar mandi, perlu ke kamar mandi atau makan. Dan saya menghabiskan waktu di kamar bukan untuk males-malesan ya. Saya menyalin semuanya, dan ini semua saya salin masih banyak ya buku-buku, kalau mau lihat di dalam semua saya tulis tangan, itu semua dari firman. Dan itu kuncinya, nanti firman itu kerja. Bagaimana firman itu bisa kerja? Ini di sini jelas dikatakan. Terus ya. Supaya jangan ia tinggi hati. Lah ini kuncinya rendah hati. Orang kalau sudah tahu sedikit sudah terus gembar-gembor jadi tinggi hati ya. Padahal harus terus belajar, terus membaca seumur hidup, disalin. Takut akan Tuhan, punya hikmat, rendah hati. Supaya jangan ia tinggi hati terhadap saudara-saudaranya. Nah ini lanjutannya, perhatikan. Supaya jangan ia menyimpang dari perintah itu ke kanan atau ke kiri. Berikutnya, lihat. Agar lama ia memerintah, ia dan anak-anaknya di tengah-tengah orang-orang Israel. Di tengah-tengah orang Israel. Haleluya. Ini. Terus sampai masuk dalam kekekalan. Jadi keberhasilan seseorang bukan dilihat, oh dia sudah rohani cukup. Kita lihat buahnya. Paling gampang kalau mau lihat orang tuanya itu lihat aja anaknya ya. Kalau kita lihat anaknya, kita bisa tahu orang tuanya bagaimana. Sampai fruitful, faithful, setia, faithful, penuh iman, setia, dan terus berbuah-buah. Berbuah, berkembang. Kita akan melihat cara-caranya anak-anak kita akan persis seperti cara kita. Perhatikan anak-anak, akan persis ya. Cara jalan, cara bicara itu akan seperti orang tuanya. Siapa orang tua kita? Kalau kita sudah lahir baru, menerima kasih karunia, kita jadi anak Allah. Orang akan melihat. Masih ingat cerita tentang jeruk itu ya? Penjual jeruk itu, akhirnya penjual jeruk itu tanya, Are you Jesus? Are you Jesus? Apa kamu Jesus? Karena kamu seperti Yesus. Hidup kita seperti siapa? Seperti Bapak kita. Bapak kita siapa? Haleluya. Haleluya, haleluya. Lama memerintah terus. Berkat yang terbesar dari orang tua kepada anak-anaknya adalah terus memberikan teladan. Kejadian 18 ayat 19, Kolose 1 ayat 28, 29. Haleluya. Menyiapkan makanan jasmani itu perlu, tetapi yang terlebih dari itu, orang tua ini harus terus menyiapkan makanan rohani. Sampai anak-anak itu bertumbuh takut akan Tuhan. Haleluya. Saya bersyukur kalau melihat anak, mantu, cucu ya. Tiap hari itu air mata itu terus mengalir. Terima kasih Tuhan. Anak-anak terus bertumbuh. Saya lihat anak-anak, cara mendidik anaknya jadi sama persis seperti saya dulu waktu memperlakukan anak-anak ya. Haleluya. Segala sesuatu itu tidak otomatis, tidak langsung jadi. Semua itu bertumbuh dari hari ke hari ya. Saya paling senang lihat itu pertumbuhan. Sekarang kita melihat mulai dari anaknya Vindo ya. Ini kita lihat mulai dari di perut ya. Terus orang tua sudah menyiapkan semuanya. Saya melihat Vindo dan Hana menyiapkan semuanya untuk anaknya. Itu orang tua. Terlebih Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. September nanti lahir, tapi semua sudah disiapkan ya. Saya melihat bahwa kasih Tuhan itu terlebih-lebih dari itu ya.
Ini sekarang Tuhan tuh menyiapkan semuanya, kita segera pulang. Rumah di sorga Tuhan sedia. Waktuku sampai, senang hatiku. Haleluya. Mata bisa melihat jauh ke depan. Oke, lanjut ya. Terus ini, lanjut masuk 1 nak. Langsung masuk 1. Ini kita terima. Apa yang saya sampaikan diterima ya. Diterima dan itu akan jadi berkat. Firman itu akan kerja dalam hidup kita. Nomor 1, karunia hikmat. 1 Tawarikh 12 ayat 32. Hikmat itu bijaksana. Kita sudah diberi hikmat bijaksana, bersih. Haleluya. Kita harus punya hidup yang luar biasa. Sampai saya melihat sekarang cucu saya ya, cucu saya yang kecil, anaknya Deon yang kecil tuh. Tahun ini 22, berarti nanti November itu 6 tahun ya. Belum 6 tahun ya. Dia tuh seneng toto-toto ya. Sampai kalau dia masih kecil dia perlu kursi ya pakai kursi. Dia naik kursi dia perlu toto-toto ya toto-toto ya. Harus punya sikap hidup yang rajin. Cucu saya 2 itu enggak seneng tidur siang ya. Saya dulu sampai sekarang yang namanya tidur siang itu memang saya kalau siang mungkin barengi Pak Henry istirahat tapi terus ya jalan. Haleluya. Anak saya 2, sekarang cucu saya 2. Yang cucu yang kecil sudah ngomong, sudah saya sudah besar, saya enggak mau tidur siang ya. Haleluya. Rajin. Kita itu harus rajin. Enggak boleh males ya. Pokoknya males itu sama dengan setan. Keras ya, tapi di sini ada. Kita itu harus baik dan setia, tidak boleh jahat dan malas. Orang malas itu jahat. Jangan dipikir malas itu mosok enggak boleh. Saya istirahat, saya enggak pernah ngelarang orang istirahat. Boleh istirahat. Kalau memang capek boleh istirahat. Tapi jangan malas. 1 Tesalonika 5 ayat 6. 1 tambah 5 sama dengan 6, gampang ya. 1 Tesalonika 5 ayat 6, berjaga-jaga sadar. Kidung Agung 5 ayat 2, tidur tetapi hatinya bangun terus. Seperti jantung, nafas yang jalan, jantung yang terus jalan, usus semua jalan. Jadi dilarang keras malas ya. Haleluya. Dari Bani Isakar, orang-orang yang mempunyai pengertian tentang saat-saat yang baik. Ini hikmat. Hikmat itu bisa mempunyai pengertian tentang saat-saat yang baik. Kalau kita lihat Isakar, di dalam Kejadian 49, ayat 14 dan 15, itu tentang Isakar ya. Haleluya. Bisa melihat perhentian permai, bisa melihat perhentian baik dan negeri permai. Itu semua gabung jadi perhentian permai. Matanya itu bisa melihat jauh ke depan. Apa yang kita lihat sekarang? Kalau kita cuma lihat masalah seperti tadi ya, jam 4 ada serangan yang luar biasa ya. Itu kita hanya cuma lihat, aduh sudah tidak kuat ya. Kalau kita cuma seperti itu, kita tidak bisa melihat jauh ke depan. Kita harus melihat jauh ke depan. Coba nanti dibaca Kejadian 49 ayat 14 dan 15. Ada waktu ya, kita baca aja supaya kita jadi kuat. Kejadian 49. Ayo kuat ya. Apapun yang kita hadapi kita harus kuat sampai akhir ya. Kuat sampai terakhir. Kita ngomong nomor 6 finish dan nomor 7 percaya penuh. Entrust into, ke dalam tanganmu kuserahkan hidupku. Kejadian 49 coba. Kejadian 49 ayat 14 dan 15. Nah ini, Isakar adalah seperti keledai yang kuat tulangnya, yang meniarap di apit bebannya sampai ndelosor ya. Saya dulu sering pakai istilah ndelosor ya. Wis ndak kuat itu ndelosor roto tanah, wis ndelosor ya. Ketika dilihatnya bahwa perhentian itu baik dan negeri itu permai, maka disendengkannya lah bahunya untuk memikul lalu menjadi budak rodi.
Kita harus memikul beban yang dari Tuhan. Matius 11 ayat 28 sampai 30. Tetap katakan enak, ringan, tidak berat. 1 Yohanes 5 ayat 3, 4, 18. Kita katakan, meskipun sambil tidak kuat, kita katakan, kita lihat perhentian permai, ya. Haleluya. Sehingga mereka mengetahui apa yang harus diperbuat orang Israel. 200 orang kepala dengan segala saudara sesukunya yang di bawah perintah mereka. Ini karunia hikmat. Mempunyai pengertian tentang saat-saat yang baik dan mengetahui apa yang harus diperbuat. Kita itu tiap detik itu harus tahu. Tak, 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 itu harus tahu. Harus gini, ngomong gini, bertindak ini, itu harus cepat, ya. Kuncinya di mana? Pakai kuasa firman. Simpan firman dalam hati. Itu kuncinya, tidak ada kunci lain, ya. Kuncinya hanya firman. Haleluya. Dan ingat bahwa semuanya itu tinggal nunggu waktu. Ayub 14 ayat 5. Tepat waktu. Tidak lebih 1 menit, tidak kurang 1 menit, ya. Haleluya. Di pagi waktu melewati semuanya, saya hanya nunggu waktu aja, ya, tepat waktu. Di pagi saya bilang sama Bapak Gembala, sembahyang, dan kita lihat cara Tuhan bekerja. Haleluya. Waktu itu perlu. Dan kita lihat sampai Ayub 42 ayat 2 katakan bahwa firman sanggup melakukan segala sesuatu. Terus pegang firman. Haleluya. Apapun yang kita alami, terus ingat firman, bersandar firman. Saat seperti itu kita tidak usah bengok-bengok sama yang lainnya. Pegang firman. Terus mata tertuju kepada Yesus. Haleluya. Belajar, ya. Belajar itu dari hal yang kecil-kecil. Semua butuh waktu, ya. Butuh waktu. Semua belajar. Haleluya. Terus belajar. Saya juga terus belajar. Tidak berhenti belajar. Belajar itu terus. Tadi kita sudah lihat kan ulangan berapa hafal, ya? 17, 18, 19, 20. Ulangan. Gampang, ya. Belajar. Bahkan seorang raja terus belajar supaya rendah hati. Terus belajar. Nggak boleh males, pokok kuncinya itu nggak boleh males, ya. Itu kunci, harus rajin. Terus lanjut, ya. Nomor 2, karunia keamanan, semua nanti dikaruniakan. Nah, cara menerima karunia ini tadi, penggunaan, respon ini penting, ya. Kalau seseorang menerima karunia seperti Simpson itu diberi karunia dan hidupnya sembarangan. Saul, semua itu terima karunia. Firman ini sudah jelas, semuanya ada, belajar lengkap. Kita bisa tahu semua. Ayub yang dengan kekuatannya sendiri berusaha baik, tidak bisa. Harus sampai mengakui firman, sanggup melakukan segala sesuatu. Ayub itu sudah luar biasa, sudah dipuji sama Tuhan sendiri. Tetapi Tuhan membawa Ayub sampai Ayub mengenal siapa Allah yang disembah. Bahwa firman itu, Ayub mengatakan, Ayub 42 ayat 2. Firman, engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Aku tahu sekarang bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Itu penting, ya. Bukan kita. Banyak sampai sekarang saya masih dengar, aduh, aku ini hebat loh, aku ini dicintai Tuhan loh. Aku dicintai Tuhan tapi masih keluar kata-kata aku ini hebat loh, ya. Mari kita terus sadar bahwa semuanya adalah kasih karunia. Semua. Semakin kita sadar, semakin kita ndelosor bukan karena beban lagi, tetapi betul-betul dengan rasa syukur, sampai seperti Wahyu 19 ayat 4. Sampai mereka tersungkur dan menyembah dan mengatakan amin.
Haleluya. Terus mengakui kebesaran Tuhan. Seluruh Yehuda 2 Tawarikh 15:15, karunia keamanan, gampang juga ya ini. Seluruh Yehuda, kalau ketemu Yehuda itu bicara tentang bersyukur ya. Kalau ketemu Yerusalem itu bicara tentang menyembah. Kalau ketemu Bethlehem itu bicara tentang firman, rumah roti, firman. Sekarang Yehuda itu bersyukur. Seluruh Yehuda bersukaria atas sumpah itu karena dengan segenap hati mereka bersumpah setia. Dengan segenap hati melakukan kesetiaannya ya. Dan dengan kehendak yang bulat mereka mencari Tuhan. Jadi kalau baca firman itu dengan sungguh-sungguh, tidak asal-asalan supaya selesai ya. Haleluya. Cari firman buat bahan khotbah hari Minggu, wah celaka kalau seperti itu ya. Khotbah hari Minggu itu saya bukan cari-cari untuk khotbah hari Minggu, bukan ya, nggak boleh ya. Kalau seperti itu pasti nanti ada badai. Saya melihat pasti terjang badai. Firman itu adalah sesuatu yang terus kita renungkan. Dan firman itu akan keluar seperti bulan yang menyerap cahaya matahari. Terus lihat sampai terpancar ya. Tuhan berkenan ditemui oleh mereka dan mengaruniakan keamanan. Bukan karena mereka itu sungguh-sungguh atau dan lain sebagainya, tetap kembali kepada kata karunia. Kita bisa semuanya, bisa bersyukur, bisa dan lain sebagainya, bisa percaya, bisa taat, semuanya kita ingat bahwa semuanya itu karunia. Terus kembali fokusnya itu ke karunia. Kalau kita terus fokus ke karunia, tidak ada kesombongan sedikit pun. Dan yang keluar hanya doa. Tadi saya duduk di situ pun yang keluar hanya doa, terus berdoa. Kita menaikkan doa terus ya. Haleluya. Kepada mereka di segala penjuru. Lanjut dulu nak, supaya bisa selesai semua. Tiga karunia kekuatan, terima ya. Kita itu bijaksana dan bersih. Kita terima karunia hikmat, karunia keselamatan, sudah nomor 1 itu kita terima ya, karunia keselamatan. Dan di dalam karunia keselamatan itu ada semuanya ini. Sebab itu kita bersyukur. 3 karunia kekuatan. 2 Tawarikh 16 ayat 9. 2 Tawarikh 16 ayat 9 ini berbicara tentang perfect heart. Hati yang sempurna. Sikap hatinya itu sempurna. Ndak noleh kanan, ndak noleh kiri. Seorang suami yang setia ndak jelilatan ya. Ndak membanding-bandingkan istrinya dengan yang lain-lainnya ya. Itu sikapnya setia. Sikap hati sempurna itu kelihatan sekali ya. Dan itu akan kelihatan dari pertumbuhan iman. Itu latihan sejak kecil. Latihan terus kita terima anugerah. Biasanya juga tidak pernah bersungut-sungut dia. Selalu bersyukur, penuh kasih, ngomongnya itu enak. Mungkin tidak ngomong pun tuh orang itu bisa merasakan kasih yang terpancar dari hidupnya. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya, karunia kekuatan. Jadi kekuatan kita sampai saat ini kita bisa ibadah, semua itu anugerah. Ingat ayatnya, Ibrani 9 ayat 14. Tadi saya duduk di situ, saudara-saudara kita yang beragama Katolik pulang dengan bawa daun palem ya. Hari ini Minggu Palem ya, saya lewat, saya lihat. Ya, selamat pagi Minggu Palem, selamat Minggu Palma ya. Lewat. Haleluya. Yang terus keluar itu doa. Haleluya. Melimpahkan kekuatannya. Jadi kita menghargai kasih karunia kepada mereka yang bersungguh hati. Setiap ketemu kata bersungguh hati itu bicara tentang perfect heart. Jadi Tuhan bilang kasihi Tuhan Allahmu, kasihi sesama. Kita harus mengasihi sesama seperti kita mengasihi Tuhan dan kasihi sesama.
Jangan banyak alasan. Banyak yang alasan, iya Bu Henry, kalau mengasihi Tuhan saya bisa. Kalau sesama wong sesama itu boncekno kabeh. Saya bilang orang-orang sing boncekno kabeh itu membuat kita jadi tumbuh sempurna. Itu yang gosoki kita, haleluya. Sampai kinclong, ya, sampai seperti pelita, sampai seperti tabut. Haleluya, bersungguh hati. Saat Tuhan memerintahkan, Tuhan kasih kok. Roma 5 ayat 5. Tuhan kasih Allah. Tuhan kasih Roh Kudus. Jadi semua itu sudah ada. Semua itu kekuatan Kristus, itu kekuatan Kristus, itu hikmat. Jadi isinya kita itu akhirnya tidak bisa minta apa-apa sudah. Akhirnya cuman seperti Ester 2 ayat 15. Sudah tidak mengingini apa-apa, ya. Waktu dirawat untuk jadi ratu, dia sudah diatur, dia nurut aja, sudah tidak mengingini apa-apa. Yang lainnya minta ini, minta itu. Jadi sekarang kita kalau doa jangan suka minta-minta terus, ya. Masih ingat doanya gimana? Yohanes 12 ayat 28. Bapa, muliakanlah namamu. Apapun yang kita hadapi. Haleluya. Terus ya ini. Bersungguh hati terhadap dia. Perhatikan kalimat berikutnya. Dalam hal ini engkau telah berlaku bodoh. Oleh sebab itu mulai sekarang ini engkau pasti mengalami peperangan. Apa itu berlaku bodoh? Jungkir balik sama kekuatannya sendiri itu berlaku bodoh. Nabrak sana, nabrak sini, mencari pertolongan, harap sana, harap sini, itu berlaku bodoh dan terkutuk. Yeremia 17, 5 dan 6. Kita di Yeremia 17, 7 dan 8 berharap sepenuh kepada Tuhan. Jangan berlaku bodoh. Orang yang terus dengan kekuatannya sendiri, usahanya sendiri, itu berlaku bodoh. Kita harus benar-benar nurut 1 Korintus 15 ayat 10. Kerja keras, tapi kita tahu bahwa kasih karunia yang bekerja di dalam kita. Untuk mengerti ini semua, kembali nanti Roh Kudus sendiri yang akan menerangkan, ya. Sampai praktek firman. Firman itu bukan teori. Firman menjadi daging, makanan, tumbuh, ya, seperti anaknya Vindo nanti tumbuh terus, ya. Harus kontrol ke dokter, diperiksa pertumbuhannya. Kita rohani kita juga seperti itu, terus bertumbuh. Dan anak-anak terus bertumbuh. Kalau dulu kecil digendong, sekarang sudah besar, ya Vindo tidak mungkin saya gendong Vindo lagi, sudah besar. Haleluya. Dan sekarang anak-anak saya dari dulu sih ya juga tidak pernah minta-minta, ya. Dan sekarang sudah besar, justru sekarang ngomongnya, Mama, Papa perlu apa? Nangkep maksudnya, ya. Rohani yang dewasa tidak terus minta Tuhan ini, Tuhan itu. Tanya Tuhan, apa yang harus aku lakukan sekarang? Terus jalan, bertumbuh, ya. Haleluya. 4, nak. Karunia kasih 2 Tawarikh 20 ayat 12. Tadi 2 Tawarikh 16 ayat 9. Perhatikan ini di Tawarikh semua, ya. Saya dapat langsung, ini saya dapat, ya. Langsung saya tulis. Haleluya. Keluar dari semua dari Tawarikh. Ya Allah kami, tidakkah engkau akan menghukum? Pasti, ya, pasti menghukum mereka. Karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini. Dengan kekuatan sendiri tidak bisa, ya. Yang datang menyerang kami. Perhatikan kalimat berikutnya. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan. Nah, ini yang penting. Tetapi mata kami tertuju kepadamu. Baca firman, ya. Kalau ada masalah jangan bingung cari solusinya. Baca firman. Dan dia akan menyelesaikan dengan cara yang luar biasa. Efesus 3 ayat 20, Mazmur 107 ayat 20, seperti saat ini. Firman disampaikan, semuanya diselesaikan. Tangkap firman. Haleluya, haleluya. 5, 5 karunia kemenangan.
2 Tawarikh 20 ayat 17. Nah ini perhatikan, terima. Kita sudah pernah belajar ya ini. Diterima. Dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur. Nah ini Tuhan sendiri yang ngomong ya. Tidak usah nabiak sana nabiak sini ya. Hai Yehuda dan Yerusalem, kita bersyukur dan menyembah. Yehuda bersyukur, Yerusalem menyembah, kita sembah Dia. Haleluya. Baca firman. Bapa, muliakanlah namamu. Coba praktekkan. Dan kita akan melihat bagaimana Tuhan bekerja dengan cara yang luar biasa. Haleluya. Dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur, hai Yehuda dan Yerusalem. Apa di situ dikatakan? Tinggallah berdiri di tempatmu, bukan di tempatnya orang lain ya. Di tempatmu. Jadi jangan bilang enak ya dia ya, enak ya dia ya. Tinggallah berdiri di tempatmu. Tiap kita itu sudah diatur sempurna. Enak ya. Seperti orang itu beres semua ya. Mari kita terus berdoa ya. Dan lihatlah, ini penting, sering saya ulangkan, sering saya ngomong ini, bagaimana Tuhan memberikan karunia kemenangan. Kemenangan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut. Majulah besok menghadapi mereka. Tuhan pasti menyertai kamu. Tunggu perintah. Saat disuruh maju, maju. Saat suruh berdiri, berdiri. Saat suruh lihat, lihat. Dengar perintah. Belajar mendengar itu paling penting. Itu belajar mendengar. Haleluya. Belajar mendengar. Haleluya. Perhatikan cara mendengar. Lukas 8 ayat 18. Perhatikan cara mendengar. Itu berhubungan dengan Lukas 18 ayat 8. Tuhan cari iman, faithful. Tuhan cari setia, itu dari cara mendengar. Perhatikan ya, ini sering diabaikan cara mendengar. Mendengar asal dengar, perhatikan. Mendengar siapapun ngomong, perhatikan cara mendengar. Haleluya. 6. Karunia kehidupan. Karunia kehidupan. 2 Tawarikh 25 ayat 9. Lalu kata Amasya kepada abdi Allah itu, bagaimana dengan 100 talenta yang telah kuberikan kepada pasukan-pasukan Israel itu? Lah ini, pakai usahanya sendiri Tuhan tidak senang ya. Tapi terus Tuhan kasih karunia ya. Jawab abdi Allah itu, Tuhan dapat memberikan lebih daripada itu kepadamu. Ini penting ya. Itu karunia kehidupan. Kalimat ini perhatikan, Tuhan dapat memberikan lebih daripada itu kepadamu. Haleluya. Kita ini sudah punya karunia anugerah yang luar biasa. Rumah di sorga. Haleluya. Tetapi anak Tuhan ini banyak yang bersungut-sungut. Mulai dari di Eden, Adam dan Hawa itu sudah lengkap dan tidak perlu makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Tapi manusia masih pengen punya pengetahuan yang baik dan yang jahat. Akhirnya manusia bagaimana? Hanya tahu yang baik dan yang jahat, tapi tidak punya kuasa untuk berbuat baik. Cuman tahu, ya tahu Bu Henry saya salah, tahu saya salah. Tapi daya apa? Wong orangnya memangnya mencekno kok ya. Tidak punya kuasa. Haleluya. Korawarawasi. Mari kita terus belajar. Banyak yang ngomong setan itu luar biasa. Setan itu sudah kalah ya. Dan kita lihat tipu dayanya setan tuh versinya itu cuma satu. Versinya cuma satu. Membuat manusia meragukan firman, cuman itu aja. Wes, itu versinya setan. Setan itu berusaha mati-matian hanya untuk satu hal, membuat manusia meragukan firman. Opo iya sih? Opo iya sih sembahyang baca firman mari kabeh? Opo iya? Dan dengan kepandaiannya manusia menciptakan beraneka ragam yang jadi malapetaka zaman sekarang ini. Itu semua berlanjut, jalan terus dari mulai di Eden. Sekarang perhatikan, apakah kita bisa kembali masuk dalam
perhentian permai. Bisa tenang, terus bersyukur, tidak punya permintaan. Tahu bahwa Allah mengatur itu sempurna. Haleluya. Nak 7 nak. 7. Nanti kalau yang kepingin ngulangin, nanti biasanya saya kirimkan ke ada di YouTube ya, diulangi. Satu kalimat, saya kalau mendengarkan YouTube itu biasanya satu kalimat aja sudah berhenti. Begitu satu kalimat dapatnya banyak, pokoknya tidak pernah berhenti ya. Sampai biasanya saya usaha untuk istirahat sama Bapak Gembala di kamar depan supaya saya tidak terus ngetik ya. Biasanya saya kalau dapat itu, kalau yang di kamar depan dapat, saya ingat-ingat, masuk ke kamar belakang langsung saya tulis semua. Tuhan itu terus bicara ya. Karunia kuasa, 2 Tawarikh 20 ayat 12. Di Yehuda bersyukur, saat kita bersyukur. Nyata pula tangan Allah yang membulatkan hati mereka untuk melakukan perintah raja dan para pemimpin sesuai dengan firman Tuhan. Ini bahasa Indonesia kurang jelas ya. Bahasa aslinya 2 Tawarikh 20 ayat 2 Tawarikh 30 ayat 12 ini. Bahasa aslinya adalah the power of his grace to do his will. Kuasa anugerah untuk melakukan kehendaknya. Ini bahasa aslinya seperti itu. Bahasa Indonesia mungkin kurang jelas ya. Jadi saat kita bersyukur, kita menerima karunia, kuasa karunia. Jadi karunia itu tidak hanya karunia, ada kuasanya untuk kita bisa melakukan kehendaknya. Kenapa kita bisa melakukan kehendaknya? Karena kita diberi kuasa dari karunia itu. Ya ini, nyata pula tangan Allah. Jadi yang membulatkan hati siapa? Tangan Allah. Tidak bisa kita ngomong, kita harus komitmen, kita harus punya tekad ini, punya tekad untuk segala macam, akhirnya ambiar lagi. Itu harus tangan Allah ya. Tangan Allah yang membulatkan hati mereka. Jadi yang membuat hati kita jadi sempurna dan lain semua sebagainya itu tangan Allah. Tugas kita apa? Bersyukur. Itu kuncinya, sudah. Makanya kita dulu belajar ya Vin ya, terus bersambung itu ya, thankfulness, bersyukur. Terus bersyukur itu kuncinya. Saat kita bersungut-sungut itu kita meragukan firman. Lah, setannya yang kerja. Tangkap ya. Tapi saat kita bersyukur, setan tidak bisa kerja. Jadi tadi pagi meskipun serangan seperti itu, saya tidak boleh bersungut-sungut. Begitu bersungut-sungut, setan kerja ya. Jadi apapun yang kita alami, kita bilang terima kasih Tuhan. All we can do is worship and just say thank you Lord ya. Hanya katakan sembah Dia, katakan terima kasih. Saat kita bersyukur, kasih karunia itu bekerja ya. Ini sudah habis waktunya 8 nak. Karunia bersyukurlah. Saya tadi bilang bersyukur. Lah bersyukurnya itu loh Bu Henry ya, apa caranya? Ya, itu ya. Bersyukurnya juga karunia ya. Kita bisa bersyukur itu juga karunia. Bingung sudah ngomongnya ya. Bersyukur juga sudah karunia kok ya. Karunia semua. Sampai kita mengalami tidak terkatakan. 1 Petrus 1 ayat 8. Sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. 2 Tawarikh 30 ayat 22. Hizkia mengucapkan kata-kata pujian kepada semua orang Lewi. Lah, saya ngasih nama Levindo itu dari sini ya. Karunia bersyukur ya. Yang menunjukkan akal budi yang baik dalam melayani Tuhan. Demikianlah orang memakan makanan perayaan selama 7 hari sambil mempersembahkan korban keselamatan dan mengucapkan syukur kepada Tuhan Allah nenek moyang mereka. Kalau bahasa Indonesianya kurang jelas, disingkat itu adalah karunia bersyukur ya. Terus bersyukur. Jadi itu kerjasama ya. Saat kita bersyukur, Tuhan memberikan karunia bersyukur, dan itu jalan terus sampai tidak terpikir ya. Cara Tuhan kerja itu sudah nggak tahu gimana. Nanti biar selanjutnya Roh Kudus sendiri yang menerangkan ya. Bijaksana dan bersih, kita terima karunia semuanya. Thank you ya nak. Nah, saya serahkan Bapak Gembala.
untuk memberi kesimpulan. Kalau terlalu sulit, tangkap yang bisa ditangkap, dan kalau ada waktu diulangi lagi nanti kalau ada di YouTube. Saya serahkan Bapak Gembala. Ya, puji Tuhan. Saudara kalau mendengarkan khotbah Bu Henry, ya, sepertinya mencolot sana mencolot sini. Itu saudara dikasih PR. Ya, tadi di 2 Tawari kan banyak. Habis pasal ini 1 ayat, pindah pasal ini 1 ayat. Iki ceritanya apa apalagi yang tidak tahu baca firman. Pelunga-pelungu. Ya, itu 1 pasal di 2 Tawari pasal ini. Ayat ini. Itu nanti saudara di rumah supaya ngerti, baca dari ayat 1 sampai habis. Oh, ceritanya aku mau ngene lah. Kalau enggak gitu ya enggak ngerti, saudaraku, ya. Jadi kita nih makan firman itu seperti sapi memamah biak, sampai rumah istilahnya dibaleni lagi. Ya. Istri saya, anak-anak saya, ya. Itu jadi anak yang pinter-pinter. Soalnya apa? Kalau habis pulang sekolah itu dibelajari lagi. Apalagi yang namanya Bu Henry ini. Guru belum mengajarkan bab 5, dia wis bab 7. Wis diwaca dhisik. Guru ini nerang lagi gini, oh ngerti aku. Nah itu caranya pinter. Gimana saudara? Dengan firman Allah. Wis repot nyambut gawe, golek duit. Ya, enggak pinter-pinter. Dimakan terus sama iblis. Diragukan terus firman Allahnya, sehingga apa? Tidak bisa taat. Aku belani Tuhan, gak mangan. Anakku mangan opo? Duitku kurang. Akhirnya apa? Ya tidak nuruti firman. Ya rugi terus. Tadi saudara baca 2 Tawari berapa tadi ya? 2 Tawari pasal 25 ya. Itu orang Yehuda, Raja Yehuda mau perang, nyewa orang Israel. Orang Israel posisi itu dibenci sama Tuhan, tidak hidupnya berkenan, tapi disewa, dipakai, terus ditegur sama Nabi, jangan pakai Israel, itu dibenci Tuhan. Lo aku kadung bayar ya, sampai ini, ya apa? So pasti barekno. Kemudian Nabi itu bilang apa? Tuhan nanti bisa mengganti lebih daripada apa yang sudah kadung kebayar. Nah ini ya. Kita seringkali mungkin bertindak, waduh, aku keliru, kadung tak bayar. Apa ditarik lagi tidak bisa. Ya sudah, ya. Bertobat, minta ampun sama Tuhan, salah langkah, salah bertindak, nanti Tuhan akan membayar kembali lebih. Ya. Jadi tidak meragukan firman. Jadi saudaraku, kita tidak mau belajar firman ya. Terus ada masalah berat, masalah ini, masalah ragu-ragu. Ya, jadi seperti Hawa sama Adam. Tidak ada keberkatan ya. Tapi kalau imannya terus bertumbuh, aku percaya, aku hidup benar, bertanya sama Tuhan, minta dipimpin Tuhan ya. Semua yang kita lakukan nanti dituntun Tuhan jadi benar, dan berkat itu mengalir. Haleluya. Biar firman Allah yang sudah disampaikan pada pagi hari ini ya, nanti saudara bisa pelajari lagi lewat YouTube. Yang tadi catat ayat-ayatnya ya, ayat-ayatnya dicatat. Itu apa ini PR, baca 1 perikop supaya ngerti ceritanya itu tadi kayak apa ya. Seperti tadi dikatakan kalau dia kadung bayar segini, kayak apa ini, saudara kan nggak ngerti apa-apa ceritanya, tapi baca dari muka, oh tiba-tiba orang Yehuda ini tadi mau perang, nyewa prajurit Israel, padahal prajurit Israel ini dalam kondisi tidak taat Tuhan, mau bergabung dengan Yehuda. Nabi pesen nih, jangan pakai itu, kamu tambah kalah nanti. Sebab bolomu yang kamu pakai ini dibenci Tuhan. Nah jadi menang, jadi kalah malah. Kadung bayar kayak apa? Nanti Tuhan bisa ganti. Nah, kalau saya terangkan gini kan saudara ngerti ceritanya. Supaya lebih mantap, baca lagi nanti di rumah. Amin. Sehingga kita tidak salah langkah seperti Yehuda ya. Tadi ya, haleluya. Ya firman Allah ini tambah tahun tambah dikurangi. Kalau kita biasanya berbakti sampai 7:30 ya, firmannya sak jam punjul, sekarang cuma setengah jam ya.
Saudara beli makanan setengah porsi mau enggak? Ya? Bayar sak porsi, dikasih setengah porsi. Ngomel, mestinya ya. Tapi ini waktunya sudah hampir habis. Untung-untung kalau saudara sama saya diberi kesempatan ini setengah jam, bahkan sudah kita buka terus, sudah mulai kapan itu ya. Yang mungkin lain masih banyak yang tutup, kita tetap bisa mendengar firman. Itu berkat luar biasa, harus diperhatikan sungguh-sungguh. Sebab ini nanti ya, saya dengar dari istri saya, ini ada COVID 20 berapa ini, 22 ini mulai muncul di daerah-daerah lain. Ya, kalau itu masuk lagi ke Indonesia lagi, bisa tutup lagi gereja ini. Ya, jadi ini jangan dianggap wis entek, ya. Wis bebas. Tidak, ini kegenapan firman Allah sedang dijalani. Ya, tidak mungkin gagal. Firman Allah tidak mungkin bohong, ya. Sebab itu saudaraku, jangan meragukan firman, ya. Kalau Tuhan beri kesempatan, mari kita gunakan lebih baik lagi. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di sorga, firman-Mu berhenti sampai di sini. Tetapi apa yang sudah kami dengar lewat kebenaran firman Allah, kami harus jadi lebih bijaksana. Haleluya, bukan jadi hamba yang jahat dan malas, tapi hamba yang setia dan bijaksana. Setia. Apapun keadaannya, situasinya, kita harus tetap setia, taat firman. Nanti Tuhan bisa mengganti, Tuhan bisa menambahi apa yang kita persembahkan, apa yang kita korbankan, apa yang kita lakukan untuk Tuhan. Itu semua dalam perhitungan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami punya Allah yang maha tahu dan Allah yang mau tahu, Allah yang peduli, Allah yang mengerti keadaan kami. Kalau kami taat dan setia, kami yakin dan percaya Tuhan pasti memelihara kami, memberkati kami. Tambahi iman percaya umat-Mu pada pagi hari ini, supaya di antara kami semua tidak ada yang jadi hamba yang jahat dan malas. Jahat karena tidak percaya itu jahat, dan malas itu tidak bisa dipakai Tuhan, tidak bisa diberkati Tuhan. Tolonglah kami Tuhan. Haleluya. Kami mohon belas kasihan kemurahan dari Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Biarlah berkat-berkat dari Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus menyertai kita. Dan kebenaran firman Allah pada pagi hari ini membuat iman kami bertumbuh, sehingga kami jadi hamba yang setia dan bijaksana. Terima kasih Bapa. Dan siap sedia senantiasa untuk melakukan kehendak Allah, siap sedia menyongsong kedatangan Tuhan yang tidak pernah disangka-sangka akan tiba dengan tiba-tiba. Terima kasih Bapa. Kami yakin dan percaya Tuhan, sesuai dengan firman-Mu, kalau kami mencari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, kami buktikan bahwa firman Allah itu benar, kami taati, dan kami mendapatkan bukti Tuhan memberkati, Tuhan menolong kami, maka semuanya nanti akan ditambahkan. Itulah janji Tuhan yang dapat dipercaya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, haleluya, hamba-Mu mohonkan berkat-berkat dari Allah Bapa, Allah Roh Kudus, haleluya, Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara dalam rumah tangga, usaha, pekerjaan, pelayanan, anak-anak yang sekolah. Kami semua tetap dalam perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan, dan berkat Tuhan senantiasa mengalir dan mengalir dan mengalir, tidak pernah berhenti bagi orang yang mau taat dan setia. Terima kasih Bapa, terima kasih. Segala korban-korban persembahan, hal yang dipersembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan, Tuhan yang membalas berlipat kali ganda. Kami lakukan semua ini untuk kemuliaan nama Tuhan dengan penuh iman. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkat-Mu atas kami melimpah. Haleluya, puji Tuhan. Yang percaya dan mau taat kita katakan amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Sampai minggu depan kita kembali beribadah. Haleluya.